Buka mata, buka telinga, waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini kita membahas pembelajaran fisika. Fisika adalah alat untuk mengembangkan teknologi. Belajar fisika secara logika dan matematika sebagai alat bantu. Pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang fisika secara logika. Belum kita bahas lebih lanjut tentang penggunaan matematika sebagai alat bantu dalam belajar fisika. Yang paling penting di dalam pembelajaran fisika adalah konsep dan hukum. Apabila kita menerapkan teknologi berdasarkan konsep dan hukum, maka akan menemukan teknologi-teknologi baru atau teknologi yang tepat dan berguna. Beberapa konsep fisika yang perlu kiranya saya sampaikan kepada siswa semua, siswa-siswi yang berbahagia. Yang pertama adalah hukum. Hukum yang paling utama itu hukum kekekalan energi. Kita telah mengetahui bahwa bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berpindah menjadi bentuk energi lain. Itu adalah hukum kekekalan energi. Sebagai contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sepeda motor atau mobil. Sepeda motor atau mobil adalah penerapan teknologi yang didasarkan oleh hukum-hukum fisika. Fisika sebagai konsep di dalam pengembangan teknologi. Kita ambil contoh sepeda motor. Sepeda motor itu bergerak. Geraknya itu dinamakan dengan energi kinetik. Tetapi energi kinetik itu diperoleh dari energi lain. Seseorang mengisi bensin di pom bensin, berarti dia membeli zat kimia, namanya bensin atau benzin. Ya. Bensin ataupun bermacam-macam bentuk bensin. Ada yang pertamax, ada yang premium dan sebagainya. Bensin itu dibeli adalah untuk mengubah energi kimia menjadi energi kalor atau panas. Di dalam sepeda motor ada pembakaran. Pembakaran di dalam sepeda motor itu ada busi, bunga api, ada karburator untuk menyemprotkan bahan bakar dan oksigen, maka terjadi pembakaran. Maka perubahan dari energi kimia berubah menjadi energi panas atau kalor. Seluruh energi kimia dapat berubah menjadi kalor. Kalor yang panas itu menggerakkan piston ataupun torak atau piston, menggerakkan gigi-gigi, menggerakkan roda, menggerakkan rantai, sehingga rodanya berputar, disebut energi mekanik, kemudian menggelundung atau menggelinding atau bergerak linier, itu adalah geraknya energi kinetik. Nah, perubahan-perubahan dari energi kimia menjadi energi panas, berubah menjadi mekanik, berubah menjadi energi kinetik, itu adalah perubahan energi. Jelas bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Di dalam perubahan energi kinetik atau perubahan dari energi kimia, perubahan dari energi panas, tidak seluruhnya berubah menjadi energi yang dipindahkan. Contoh, energi yang dibakar oleh bensin menjadi panas, kemudian menjadi gerak mekanik dan menjadi gerak kinetik,
tidak seluruhnya berubah, tetapi ada efisiensi. Efisiensi itu adalah energi yang hilang, artinya tidak seluruhnya ditransfer. Contoh, panas yang dihasilkan, bensin yang dibakar menjadi panas, menjadi gerak, itu ada energi yang diserap oleh panas mesin. Ada energi yang dikeluarkan oleh bunyi atau suara. Maka tidak seluruh energi yang dipindahkan itu, yang berubah itu 100%. Maka ada disebut dengan efisiensi. Di sini efisiensi itu dinyatakan oleh usaha yang dilakukan berbanding dengan energi yang diberikan. Berapa energi kinetik yang dihasilkan oleh sepeda motor, berapa kalor yang terjadi pada pembakaran bensin, perbandingan itu apabila energi kinetik yang dihasilkan oleh sepeda motor dengan kalor yang dibakar atau bensin yang dibakar itu sama, berarti ya, ini dinyatakan usahanya misalnya 1000, kalornya 1000. 1000 dibagi 1000 adalah 100%. Maka artinya seluruh energi kalor dapat berubah menjadi energi mekanik atau kinetik. Tapi hal ini tidak mungkin. Hal ini tidak mungkin terjadi 100%. Maka disebut dengan efisiensi. Jadi energi itu adalah hukumnya kekal. Tak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Perubahan bentuk ke energi lain itu tidak 100%. Dalam prosesnya itu ada energi yang hilang. Ya, lose energy. Ya. Beberapa konsep lain yang harus dipahami oleh siswa adalah bahwa di alam ini ada 3 macam zat. Zat padat, cair, dan gas. Ketiga macam zat ini dapat menerima panas dan juga dapat melepaskan panas. Zat padat, batu, besi, dan lain sebagainya dapat menyerap panas dan juga dapat melepaskan panas. Zat cair, air, minyak dapat menerima panas dan juga dapat melepaskan panas. Gas, contoh gas, udara termasuk gas, O2. CO2 juga gas. Berarti oksigen atau O2 dan CO2 dapat menerima panas dan dapat juga melepaskan panas. Terjadi miskonsepsi yang hanya bisa menerima panas hanya CO2. O2 tidak. Itu adalah miskonsepsi. Tidak sesuai dengan hukum fisika. Jadi semua zat dapat menerima panas, dapat melepaskan panas. Termasuk gas, ya, oksigen juga gas. Apabila konsep ini tidak dipahami, kita tidak akan bisa menjelaskan tentang angin. Bagaimana terjadinya angin. Bagaimana dengan kehadiran CO2 di udara? Mengapa kehadiran CO2 merupakan masalah bagi kehidupan? Padahal oksigen dan CO2 sama-sama menerima panas dan sama-sama juga melepaskan panas. Hal itu dapat terjadi karena perbedaan daripada kapasitas panas. Kapasitas panas oksigen beda dengan kapasitas panas CO2. Oksigen kapasitas panasnya lebih besar daripada CO2. Sehingga apabila CO2 itu terkena sinar matahari, maka dia lebih cepat panas. Maka apabila atmosfer kita dipenuhi dengan CO2, maka udara akan lebih cepat panas. Kita bahas konsep yang lain, yaitu tentang tekanan. Suatu benda akan bergerak, satu zat akan mengalir,
itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sebagai contoh penerapan konsep pesawat terbang. Mengapa pesawat terbang itu bisa terbang atau terangkat? Itu dikarenakan ada beda tekanan. Bagaimana tekanannya? Tentu tekanan yang di bagian bawah lebih besar dari tekanan bagian atas, maka pesawat akan terangkat. Bagaimana konsep merubah tekanan? Itu akan kita pelajari pada fluida dinamik kelak. Konsep yang lain tentang listrik, ya. Biasanya kita mempelajari bahwa listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sama halnya dengan air yang mengalir. Air itu akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Apabila datarannya sudah sama, tidak ada lagi aliran. Berarti beda potensial juga akan sama. Jadi arus listrik akan mengalir apabila terjadi beda potensial. Apabila beda potensialnya hilang menjadi sama, maka tidak ada lagi aliran arus listrik. Jadi beda tekanan, beda potensial, itu dari gerakannya dari tinggi ke rendah. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah itu dinyatakan dalam muatan positif. Jadi arus listrik dinyatakan bermuatan positif. Beberapa miskonsepsi bahwa muatan positif arus listrik itu tidak sama dengan proton di dalam inti. Suatu kebetulan bahwa di dalam inti atom ada proton bermuatan positif, sedangkan arus listrik juga ada muatan positif. Muatan positif pada arus listrik bukanlah proton, tetapi adalah rumah tempat tinggal elektron. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga siswa-siswi semua memahami apa yang Bapak sampaikan. Beberapa konsep hukum fisika dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan beberapa miskonsepsi di dalam fisika. Demikian Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.